Halo semuanya, apa kabar? Salam kenal untuk Anda semua. Saya Frans Janova dari agensi GPS United, Business Partner of Prudential Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai talents yang saat ini sedang kami cari untuk program ProVenture dari Prudential Indonesia. Silakan Anda saksikan penjelasan ini sampai dengan selesai. Di akhir video saya akan memberitahu Anda untuk langkah selanjutnya bila Anda ingin serius di dalam program perekrutan ProVenture ini. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non-bank, lebih tepatnya perusahaan asuransi. Prudential adalah pemimpin pasar di dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Kantor pusat Prudential berada di UK dan sudah berdiri sejak tahun 1848, yang berarti usianya saat ini sudah lebih dari 150 tahun. Prudential ada di berbagai negara di dunia ini dan masuk ke Indonesia pada tahun 1995. Jadi tahun ini Prudential di Indonesia tepat berusia 25 tahun. Kantor pusat kami berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dengan kantor pusat khusus para bisnis partner Prudential berlokasi di Mall Kota Kasablanka. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai apa itu program ProVenture, saya akan bercerita sedikit mengenai cash flow quadrant yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki membagi penghasilan atau income seseorang menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Bila dibuat leveling, level paling dasar adalah level employee atau karyawan. Setelah employee ada self-employee, lalu business owner, dan yang paling tinggi adalah levelnya investor. Mengapa seorang karyawan berada di level yang paling dasar? Karena seorang karyawan tidak memiliki kuasa untuk mengatur waktu dan penghasilannya sendiri. Contoh, seorang karyawan yang memiliki jam kerja yang awalnya normal dari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Lalu bosnya berkata, mulai besok setiap Sabtu masuk kerja. Nah, apakah dia bisa berkata, maaf bos saya lelah, jadi tidak bisa datang di setiap hari Sabtu? Kalau dia sampai berani mengatakan hal tersebut, maka siap-siap saja dia akan dipecat. Betul? Nah, berarti seorang karyawan tidak punya kuasa untuk mengatur waktunya. Begitu juga dengan penghasilannya. Contoh, seorang fresh graduate, dia kerja di kantor dan digaji 5 juta. Lalu dia bicara dengan bosnya, bos, saya bosan nih, bulan depan gaji saya dijadiin 8 juta ya. Kira-kira menurut Anda, apakah bisa seorang karyawan berkata seperti itu? Tentu tidak bisa ya. Meskipun level karyawan itu sudah setinggi apapun, dia tetap harus tunduk pada aturan main perusahaan bila bicara mengenai kenaikan gaji ataupun bonus. Untuk level selanjutnya adalah self-employee atau seorang profesional. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, insinyur, atau bahkan pedagang. Mereka bisa mengatur jam kerja dan penghasilan yang mereka inginkan. Level ketiga adalah business owner. Di level ini, seseorang sudah pasti memiliki karyawan, sehingga dia memiliki kebebasan untuk waktu jauh lebih leluasa ketimbang self-employee. Begitu juga untuk penghasilan. Bila ingin diperbesar, dia tinggal meningkatkan kapasitas produksi perusahaan, menambah klien, dan seterusnya. Di level tertinggi, sebagai investor, sudah bukan lagi dia bekerja untuk uang, namun uang yang bekerja untuk dia. Di level ini, kebebasan waktu dan finansial dapat membuat hidup seseorang menjadi jauh berkualitas. Mengapa saya bercerita mengenai cash flow quadrant sebelum saya menjelaskan apa itu program ProVenture? Karena di dalam program ProVenture ini, kami tidak mencari seorang employee. Prudential melalui program ProVenture ini memberikan percepatan untuk dapat mencapai income lebih tinggi dalam waktu yang lebih cepat bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi dan dapat bergabung di dalam program ini. Program ProVenture membimbing dan mendidik seseorang dari level self-employee menjadi level business owner hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dan dia akan bisa menjadi seorang investor pada saatnya nanti. Mengingat program ProVenture ini dapat memberikan income yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih cepat, maka kami mencari kandidat yang memiliki ambisi dan energi yang tinggi. Dia mau menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, tidak mudah dia untuk lelah, putus asa, ataupun mengeluh. Dia juga harus senang untuk belajar,
lalu mempraktekkan apa yang dipelajari, kemudian direview untuk mengetahui bagian mana yang dia masih kurang. Kemudian dia belajar kembali. Lalu kandidat ini juga harus senang untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Mengingat dia akan menjadi seorang business owner di kemudian hari dan dia akan memiliki dan memimpin sebuah tim. Dan yang terakhir dan tak kalah penting adalah kandidat harus siap menjadi orang yang kaya raya. Maaf, bukan terlihat kaya atau hanya pintar bicara saja, tetapi tidak mau membayar harga untuk bisa mencapai semua impiannya. Orang kaya senang melakukan banyak hal, tidak pilih-pilih, bahkan dia berusaha mengerjakan apa yang orang kebanyakan tidak mau mengerjakannya. Karena dia tahu di sana dia bisa mendapatkan income lebih banyak. Ketika Anda bergabung di dalam program ProVenture, secara otomatis Anda akan berpartner dengan Prudential, namun bukan menjadi karyawan dari Prudential. Anda akan menjadi partner bisnis dari Prudential di bawah naungan kantor agensi yang saat ini sudah ada sekitar 400 kantor agensi di seluruh Indonesia. Dan untuk posisi top atau teratas dari seluruh kantor agensi tersebut berada di PT Generasi Pasti Sukses atau GPS United, kantor agensi yang saat ini Anda lamar. Jadi, sekali lagi, ketika Anda terpilih untuk dapat bergabung di dalam program ProVenture ini, Anda akan menjadi seorang self-employee atau profesional di bidang asuransi. Lalu dalam setahun kemudian, Anda akan menjadi seorang business owner di industri asuransi jiwa dengan memiliki tim di bawah Anda. Seperti inilah jenjang karir di dalam program ProVenture. Dari awal Anda bergabung seorang diri, setahun kemudian Anda akan menjadi seorang Associate Agency Director dengan beberapa orang yang menjadi tim Anda. Kemudian semakin berkembangnya tim Anda akan naik menjadi seorang Agency Director. Lalu kemudian naik lagi menjadi seorang Executive Agency Director yang memiliki sejumlah Agency Director di bawah bimbingan Anda. Blueprint jenjang bisnis ini sama seperti seorang business owner di luar sana yang terus mengembangkan perusahaan dan bisnisnya untuk dapat memiliki income yang jauh lebih besar lagi. Sehingga pada akhirnya Anda dapat mengupgrade diri Anda menjadi seorang investor. Di dalam program ProVenture ini, Anda akan dibimbing dan diberikan pelatihan pengembangan diri secara intensif selama 12 bulan oleh para pengajar yang profesional dan terlatih, serta dari para pengalaman senior-senior Anda, sehingga Anda secara bertahap sampai dengan Anda graduation, Anda akan mempelajari mengenai sales and marketing skill in insurance, human relationship skill, self-development skills, leadership skill, financial planner skills, dan business development and strategy skill. Berikut ini adalah skema allowance yang ditawarkan di dalam program ProVenture. Ada 3 entry level yang disesuaikan dengan pengalaman kerja dan income Anda saat ini, serta dari hasil psikotes dan wawancara Anda nanti. Setiap entry level ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Semakin tinggi allowances yang Anda dapatkan, semakin tinggi pula target yang harus Anda capai. Sebagai contoh, untuk fresh graduate, Anda akan masuk ke level junior associate dengan allowances sebesar 3 juta plus komisi minimal 1,8 juta. Sehingga take home pay Anda minimal di bulan pertama sekitar 4,8 juta. Mengapa saya katakan minimal? Karena sebagai self-employee, tentunya faktor pendapatan terbesar Anda adalah komisi, bukannya allowance. Dengan berjalannya waktu, di akhir bulan ke-12, Anda pun dapat membawa pulang income total per bulan sekitar 13,5 juta, di mana masih ada lagi bonus graduation sebesar 5 juta. Bagi Anda yang masuk di level associate, akan mendapatkan allowances sebesar 7,5 juta per bulan di luar komisi. Dan di level senior associate, akan mendapatkan allowances sebesar 10 juta per bulan di luar komisi. Dan tentunya sama, seperti di level junior associate, income dari associate atau senior associate akan terus bertambah besar setiap bulannya. Dan akan mendapatkan bonus graduation juga, seperti yang Anda lihat di layar. Di luar income yang saya sebutkan di atas, Anda juga bisa mendapatkan bonus dan reward trip ke luar negeri yang tentunya sangat membanggakan dan bergengsi. Sebagai info saja, untuk pencapaian di tahun 2020 ini, Anda bisa mendapatkan reward trip ke UK atau London. Dan Anda
dapat tentukan sendiri apakah Anda mau berangkat sendiri ataupun berangkat bersama pasangan Anda. Gratis tentunya, semua biaya ditanggung oleh Prudential. Anda cukup membawa diri saja. Luar biasa bukan? Berikut ini adalah income plan based on commission yang bisa Anda dapatkan di dalam menjalankan bisnis di Prudential. Dimulai dari awal Anda bergabung dan mendapatkan komisi minimal 7 juta, setiap tahunnya income Anda dapat meningkat secara signifikan seiring bertambahnya tim Anda. Dengan semakin besarnya tim Anda, tugas utama Anda nantinya adalah recruiting, training, dan motivasi tim setiap hari. Tidak lagi fokus kepada penjualan asuransi seperti pada saat Anda bergabung di awal. Namun, tentunya bila ada pelanggan yang hendak membeli langsung dari Anda, tidak mungkin Anda menolaknya, bukan? Bagi Anda yang mengatakan bahwa income plan ini terlalu manis atau muluk dan pasti sulit sekali untuk mencapainya, bagaimana bila Anda hanya mencapai 30% saja dari setiap level ini? Di tahun ke-6 Anda sudah memiliki income sekitar 200 juta per bulan loh. Apakah di saat ini Anda sudah memiliki pekerjaan ataupun bisnis yang dapat memberikan income 200 juta per bulan bersih setelah dipotong pajak? Dan bagi Anda yang bergabung dalam ProVenture, tentunya akan mendapatkan tambahan allowances dan bonus di luar komisi. Hal ini tentu sangat menarik, bukan? Ini adalah suasana kantor dari agensi GPS ketika kami semua berkumpul dan ketika kami sedang training. Full of fun dan penuh anak muda, karena 90% dari kami adalah anak-anak muda millennials. Untuk foto yang paling atas itu adalah para leader atau business owner yang tergabung di dalam naungan GPS United. Ada sekitar 300 leader dengan penghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah per bulannya. Di layar ini, Anda dapat melihat keseruan kami para achiever kontes-kontes, baik itu kontes makan bersama di Hotel Bintang 5 ataupun reward trip ke luar negeri. Selain acara-acara tersebut, kami pun ada acara kebersamaan lainnya yang dijamin seru dan berkesan, seperti layaknya Anda bergabung di dalam sebuah komunitas yang sevisi dan semisi dengan Anda. It's all about fun and become one family. Dan nampak di dalam foto ini adalah anak-anak muda yang awalnya biasa-biasa saja. Ada yang fresh graduate, bahkan ada yang anak daerah yang datang ke ibu kota untuk mengadu nasib. Setelah mereka menjalankan bisnis Prudential dan mengikuti semua sistemnya, hidup mereka berubah 180 derajat. Income mereka minimal sudah puluhan juta bahkan ratusan juta per bulannya. Dan ini bukan hanya segelintir orang saja yang mendapatkannya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan oleh para pebisnis asuransi sehingga mereka bisa mendapatkan income sebesar itu? Sebagai contoh yang Anda dapat lihat di layar saat ini, Anda hanya diminta untuk bercerita kepada siapapun yang Anda dapat temui dimanapun dengan topik apa yang Anda bisa dapatkan dengan uang 40.000. Anda dapat katakan bahwa Anda memiliki sebuah kuesioner dan meminta mereka menjadi respondennya. Setelah mereka bersedia, Anda dapat mulai bertanya. Ada dua cara yang biasa dilakukan orang dalam menggunakan penghasilan bulanannya. Si A pakai dulu uangnya, kalau ada sisa baru tabung. Sedangkan si B melakukan hal yang sebaliknya, tabung dulu baru sisanya dipakai. Menurut Anda, siapakah yang bisa menabung lebih banyak? Pasti dia menjawab, ya pasti si B lah. Kemudian Anda bisa melanjutkan pertanyaan. Jadi menurut kamu, orang yang tidak bisa menabung itu karena dia tidak mampu atau tidak disiplin? Pasti dia menjawab, karena tidak disiplin. Anda katakan, kamu benar. Karena bila memang tidak mampu menabung, kenyataannya dia mampu beli boba atau minum di Starbucks atau untuk kongko-kongko. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak mampu menabung ya. Yang ada umumnya adalah orang yang tidak disiplin untuk menabung. Setelah Anda diam sejenak memberikan waktu untuk dia berpikir, Anda bisa lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bagaimana cara mengumpulkan dana kontan sebesar 500 juta hanya dengan menyisihkan 40.000 per hari? Bila dijawab,
Ya ditabung saja dulu mulai dari sekarang. Kamu benar. Namun ternyata untuk bisa mengumpulkan dana 500 juta dengan menyisihkan uang 40 ribu per hari, kamu perlu waktu 40 tahun loh. Nah, kalau kamu sanggup menyisihkan 40 ribu per hari dan menciptakan dana kontan 500 juta, uangnya mau untuk apa kira-kira? Apakah untuk proteksi penghasilan kah? Atau dana pensiun kah? Atau apa nih? Anda dengarkan, kira-kira dia akan menjawab apa. Setelah itu Anda lanjutkan dengan setuju. Apapun pilihan kamu, saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan kamu menjadi responden saya. Oh iya, sehubungan dengan kesanggupan kamu menyisihkan 40 ribu per hari, saya ada cerita nih mengenai kisah secangkir kopi bernilai 500 juta. Boleh ya saya cerita sebentar? Bila kamu ada uang 40 ribu, kamu mempunyai beberapa pilihan. Kamu bisa gunakan untuk membeli secangkir kopi yang pada akhirnya akan berakhir di toilet karena keluar sebagai air seni. Atau kamu bisa tabung sehingga sebulan terkumpul 1,2 juta dan selama 15 tahun terkumpullah uang sebesar 216 juta yang bisa kamu belikan sebuah mobil baru. Kamu bisa ajak tuh pasangan atau orang tua kamu untuk jalan-jalan. Namun syaratnya satu, kamu harus tetap sehat minimal selama 15 tahun. Kalau sakit, uang yang kamu tabung bisa-bisa malah terpakai untuk berobat. Atau kamu bisa taruh di Prudential 40 ribu sehari atau 1,2 juta per bulan. Sebagai contoh, ada nasabah yang bulan pertama menaruh uangnya 1,2 juta. Di bulan kedua sama 1,2 juta dan di bulan ketiga juga sama dia taruh 1,2 juta. Namun di bulan keempat ada bakteri yang masuk ke dalam otaknya sehingga menyebabkan radang pada otak yang dikenal dengan nama meningitis. Penyakit radang meningitis inilah yang menyebabkan Olga Saputra dan Glenn Fredly meninggal karena terlambat ditangani. Bila ditangani sedari dini, maka bisa disembuhkan loh, seperti Ashanti. Karena nasabah ini sudah menaruh uangnya di Prudential dan terdiagnosa meningitis, maka Prudential memberikan uang kontan nih sebesar 500 juta kepada dia yang penggunaannya terserah untuk apapun. Bisa untuk berobat ataupun biaya hidup karena sudah tidak bekerja atau apapun, terserah. Seperti ini gambarannya kira-kira, kalau taruh di bank, setor 15 tahun, terkumpullah 216 juta plus bunga. Kalau di Prudential sama, taruh duit 216 juta, lalu kamu bisa cairkan di tahun ke-20 jika sehat. Namun bila sakit, meski baru setor 3 kali, lalu terkena nih amit-amit seperti meningitis atau jatuh lalu koma, maka akan langsung cair 500 juta meskipun pada akhirnya nasabahnya bisa sembuh. Atau bila amit-amit sampai meninggal dunia, uang 500 juta tersebut tetap cair. Ataupun bila setelah tahun ke-20 kamu tidak ambil nih uang kamu yang 216 jutanya, di usia 88 tahun uang 500 juta tetap akan cair loh dan diberikan ke kamu meskipun kamu selalu sehat. Dengan kata lain, uang 500 juta akan tetap menjadi milik kamu. Nah, ketika hal ini saya ceritakan ke orang-orang, mereka bilang ternyata ini lebih bagus loh untuk taruh di Prudential. Kalau kamu sendiri pasti juga sama kan? Jadi bila dia sudah setuju, berarti selamat. Anda sudah berhasil closing dengan cerita satu gelas kopi. Berapa komisinya? Komisinya 6 juta per tahun yang akan kamu terima dalam 2 tahun. Dari mana hitungannya? Untuk komisi sebesar 30% dan untuk bonus sebesar 20%. Bila dia bayarnya bulanan, maka Anda akan menerima komisi setiap bulan selama 24 bulan. Dengan Anda closing 2-3 orang setiap bulannya, maka akan ada 25-30 orang dalam setahun yang closing dengan Anda. Dan Anda akan mendapatkan komisi sebesar 15 juta per bulan. Tahun depan Anda mengulangi hal yang sama. Maka Anda akan terima 30 juta per bulan. Tolong beritahu saya, kerja di mana atau usaha apa kira-kira yang tanpa modal, mulai dari nol dan hanya dalam waktu kurun 2 tahun saja, Anda sudah terima income 30 juta per bulan. Jangan lupa,
Karena Anda tergabung di ProVenture, maka Anda bisa mendapatkan tambahan allowance dan bonus graduation plus tambahan dari kontes-kontes, baik yang kecil maupun yang besar yang bisa Anda menangkan setiap bulannya. Sekarang mungkin Anda bertanya, di masa pandemi COVID ini, bagaimana saya bisa bertemu dengan orang-orang? Jangan khawatir, justru di masa seperti ini Anda dapat prospek semua kenalan Anda dari Sabang sampai Merauke melalui online. Anda akan diajarkan bagaimana cara untuk prospek dan edukasi secara online sampai Anda mahir dan closing. Untuk closingnya pun semua serba digital loh, tanpa harus tatap muka. Prudential sudah menyiapkan semua infrastrukturnya dengan baik. Bayangkan, dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta orang, kesempatan ini terbuka sangat luas tentunya. Apalagi dari jumlah 270 juta jiwa tersebut, baru sekitar 6-7% yang memiliki asuransi dari berbagai merek, bukan hanya Prudential saja. Dan calon klien Anda dimulai dari seorang bayi berusia 30 hari sampai kepada seseorang yang akan berusia 70 tahun. Jadi sangat besar sekali pangsa pasarnya. Untuk sistem training di dalam program ProVenture, bila di masa normal Anda akan berkantor di kota Casablanca. Namun di masa pandemi ini, Anda akan training secara online melalui Zoom. Demikian penjelasan mengenai program ProVenture. Setelah Anda menyaksikan video ini, langkah selanjutnya dapat Anda lihat di layar Anda. Anda tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Semoga Anda adalah kandidat yang kami cari, yang layak bergabung di dalam program ProVenture ini. Salam sukses dan sampai bertemu di Kuadran Investor. Saya Frans Janova, partner bisnis dari Prudential Indonesia.